Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dengan demikian, Jampitsus Kejaksaan Agung harus menyelesaikan penyidikan kasus ini. Pra-peradilan Tom Lembong dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun. Hakim menyatakan keberatan yang disampaikan oleh Tom Lembong telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang perlu pembuktian di tipikor. Hakim juga menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampitsus Kejaksaan Agung atau termohon telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana. Dengan demikian, Hakim tolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Alasan penahanan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang biasa adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tolak. Menerima berdasarkan situ upaya pertimbangan di atas, oleh karena pemohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka argumen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Menerima bahwa karena permohonan pra-peradilan diajukan pemohon ditolak sebelumnya, maka daya yang timbul dalam permohonan ini harus dilakukan kepada pemohon sebelumnya. Mengingat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Sumpah Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara. Sementara di luar persidangan, lebih banyak muatan politik daripada muatan hukum. Hukum sudah diputarbalikkan. Indonesia sudah mati. sementara di luar persidangan, masa pendukung Tom Lembong menggelar aksi unjuk rasa. Masa yang didominasi oleh mama ini berorasi sambil membawa poster. Para mama meminta Tom Lembong dibebaskan dan mafia hukum diberantas. Indonesia sudah mati, demokrasi mati, hukum mati. Padahal Jokowinya udah selesai. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno mengungkapkan pihaknya sudah menduga bahwa pra-peradilan Tom Lembong akan ditolak. Sutikno menegaskan proses penyelidikan yang dilakukan Jampitsus telah sesuai dengan prosedur. Pada hari ini putusan pra-peradilan perkara atas nama tersangka Tom Lembong, kita semuanya sudah mendengar putusan Hakim Tunggal yang disampaikan rigid dan rinci terhadap proses dan pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan. Mulai dari penyelidikan, tadi disampaikan tahap-tahapannya, kemudian ada pembuatan laporan hasil kegiatan, ada ekspos, ada penerbitan sprindik umum, ada penggalian alat bukti lagi, kemudian baru ada penetapan tersangka. Itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tentunya sudah sesuai dengan SOP kejaksaan. Makanya sejak dari awal kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada.
Nggak mungkin lah kami mengkriminalkan. Kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Makanya untuk ke depan, ini pra-peradilan selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan. Pasca operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekretaris Daerah Bengkulu. Penyegelan untuk mengamankan agar tidak ada barang bukti yang hilang sebelum penyidikan lebih lanjut. Tidak ada aktivitas di sekitar ruang kerja Gubernur Rohidin Mersyah di lantai 3 kantor Gubernur Bengkulu. Pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekda Bengkulu yang berbeda lantai untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara Wakil Gubernur Bengkulu, Ros Jonsyah, meminta ASN di Provinsi Bengkulu tetap semangat menjalankan aktivitas pasca penangkapan Gubernur Rohidin. Kita tetap berjalan sesuai dengan aturan ya. Dan kejadian ini juga kita ikut perhatiin ya. Kejadian ini siapa yang mau musibah, tidak ada yang musibah. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada kalangan ASN. Sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekda Provinsi Isnan Fajri terjaring operasi tangkap tangan KPK Sabtu malam usai kampanye terakhir. KPK menyita uang tunai 7 miliar rupiah. Rohidin dan Isnan menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap sejumlah kepala dinas dalam rangka pemenangan pilkada. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pengacara Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah, Aizan Dahlan angkat bicara terkait dengan kliennya yang diamankan oleh KPK. Menurut Aizan ada motif politis di balik penangkapan kliennya saat berkampanye. Aizan juga mempermasalahkan penangkapan kliennya tersebut. Pasalnya Rohidin selaku Gubernur Bengkulu petahana akan kembali berkontestasi di Pilkada 2024 yang tinggal hitungan hari. Seperti diketahui, Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah ditangkap KPK bersama dengan 2 tersangka lain atas kasus pemerasan ke pegawai dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Dari hasil penangkapan tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 7 miliar rupiah. Iya, pada saat dia sedang di luar. Ulang kampanye ya? Pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah. Ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan. Kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu? Kemudian baru periksa selanjutnya. Kan masih ada jeda. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membantah jika penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait dengan politik jelang pilkada. Dan berikut pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alex Marwata. Bahwa uang ini untuk nanti tim sukses. Kan begitu, jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya termasuk. Dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi, total tersangka yang berhasil ditangkap polisi berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Polda Metro Jaya juga menyita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdigi juga termasuk dalam tersangka yang diamankan. Staf ahli tersebut adalah Adi Kismanto yang sebelumnya disebut-sebut tidak lolos seleksi masuk ke Kementerian Komdigi. Saat konvers, Adi juga dihadirkan bersama Zulkarnain Aprilianto dan Alwin Jabarti Kimas serta pegawai Komdigi lainnya yang telah mengenakan rompi oranye.
Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis, mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. Deretan mobil mewah dan sepeda motor ini disita oleh Polda Metro Jaya atas kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Yang nilainya ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik tersangka berinisial E. Barang bukti lainnya yang disita diantaranya jam tangan mewah, tanah dan bangunan, hingga ribuan nomor rekening milik tersangka termasuk oknum pegawai Kementerian Komdigi. Polda Metro Jaya juga melibatkan PPATK untuk memblokir ribuan rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka untuk membekukan aset yang terkait dengan praktek judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat kecanduan judi online, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung nekat mencuri mobil tetangganya sendiri. Pelaku sempat menggadaikan mobil tersebut seharga 10 juta rupiah. Namun ia berhasil ditangkap polisi usai menerima laporan korban. Dijual ya, dia kok dijual, mana mobil? Dia lah jadi rumah kawanku. Tunggu lo kami ini rumah kuning. Mobil lah belo. Kemana cara kita ambil mobilku? Dia dibuang di mobil abang. Kemana ki mobil? Rumah kan dikunci, adikku kunci, dia tinggal ibu kunci kok. Aku nih kami jual rumah nih, kalau songkong ambil mobil lah. Dijual ke rumah nih? Ngapa? Apa? Ngapa lagi jual nih? Aku nak bayar utang. Tim Busarnaga Polresta Pangkal Pinang menangkap Febri usai dilaporkan tetangganya sendiri. Pria 30 tahun ini diringkus lantaran diduga mencuri mobil tetangganya itu. Saat ditangkap, pelaku berkelit jika hanya memindahkan mobil korban karena rumah yang disewa korban mau dijual pelaku. Saat itu, Febri melancarkan aksinya saat korban sedang tidak ada di rumah kontrakannya. Dengan menggunakan kunci ganda yang dimilikinya, Febri berhasil masuk ke dalam rumah dan menggondol mobil korban. Pelaku kemudian menggadaikan mobil korban sebesar 10 juta rupiah untuk bermain judi online. Diduga pelaku ini mengambil kunci serep rumah tersebut, lalu memasukkan rumah tersebut karena rumah tersebut dalam kondisi kosong, di mana yang korban sekarang masih di Jakarta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya siap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 yang digelar besok. Ia juga memastikan logistik Pilkada juga sudah sampai ke daerah-daerah pemilihan. Baik, ini KPU perlu menyampaikan bahwa secara teknis kami telah menyiapkan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 yang nanti akan kita laksanakan Rabu 27 November 2024 di 37 provinsi, 15 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami dari KPU Republik Indonesia berharap masyarakat, teman pemilih sekalian datang ke TPS dengan situasi keriang gembiraan, menjaga situasi yang kondusif dan juga menghormati pilihan-pilihan yang berbeda dari masyarakat sehingga kita bisa menjaga situasi hari H 27 November nanti. KPU RI telah melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap untuk proses rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan sistem informasi Sirekap terdiri dari 3 aplikasi dengan fungsi yang berbeda-beda pada masing-masing aplikasi. Pertama, Sirekap Mobile sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Kedua adalah Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU atau KIP Kabupaten
Kota dan KPU Provinsi atau KIP Aceh dalam pelaksanaan rekap penghitungan suara. Ketiga adalah Sirekap Info Publik sebagai sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara dan proses rekap hasil penghitungan perolehan suara pada masyarakat luas. Untuk selanjutnya, untuk mendukung proses rekapitulasi suara, KPU juga telah menyiapkan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap dengan beberapa perbaikan, dengan beberapa pengembangan yang kami siapkan dalam pilkada ini. Sirekap adalah alat bantu yang kami siapkan untuk para pihak lebih cepat mengetahui hasil suara dan rekapitulasi perolehan suara. Sistem informasi ini terdiri dari 3 aplikasi dengan fungsi sebagai berikut. Pertama, Sirekap Mobile sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Kedua, Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU atau KIP Kabupaten Kota dan KPU Provinsi atau KIP Aceh dalam pelaksanaan rekap penghitungan perolehan suara. Dan ketiga, Sirekap Info Publik sebagai sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara dan proses rekap hasil penghitungan perolehan suara kepada masyarakat luas. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Pilkada serentak akan segera dilaksanakan. Penggunaan aplikasi Sirekap yang sempat mengundang polemik kembali digunakan. Sirekap dipakai lagi, apakah dijamin tidak kisruh? Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung bersama dengan Komisioner KPU Betty Epsilon dan juga pakar siber Pratama Persada. Selamat sore Bu Betty dan Mas Pratama, apa kabar, sehat? Selamat sore Mas Camat. Alhamdulillah sehat. Bu Betty, selamat sore. Selamat sore Pak Pratama. Luar biasa, terima kasih Bu Betty dan juga Mas Pratama. Saya akan ke Bu Betty terlebih dahulu. Bu Betty, ini Sirekap pernah menjadi polemik dalam Pilpres Februari lalu dan sekarang ini kembali digunakan dalam Pilkada Serentak. Apa yang sudah dikembangkan dari Sirekap sekarang dan apakah sistemnya sudah lebih baik? Ya, KPU sudah memproduksi beberapa sistem informasi ya Mas. Dan salah satunya adalah Sirekap, dan ini Sirekap ini puncaknya karena akan digunakan oleh, kalau sekarang itu ada 400 ribuan TPS, sekitar 800 ribu orang sampai 900 ribu orang untuk pengguna Sirekap, apakah itu mobile, apakah itu web, untuk menjadi alat bantu proses rekapitulasi, penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPK, lalu berjenjang ke KPU Kota sampai dengan KPU Provinsi, karena ini pilkada. Nah, waktu pemilu tahun 2024 itu adalah kali pertama kita menggunakan Sirekap untuk keserentakan 5 surat suara sekaligus, dan saya rasa secara sistem sudah dapat sangat membantu teman-teman KPPS, PPK, sampai dengan berjenjang sampai di atas, dan sekarang kita juga masih menggunakan Sirekap, kami tidak mengganti namanya, sistem informasi rekapitulasi dari bawah sampai dengan provinsi. Nah, ada tiga jenis Sirekap yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua KPU Indonesia dalam VT Anda. Pertama adalah Sirekap
mobile, yaitu Sirekap yang dipakai oleh KPPS untuk apa? Untuk memotret C hasil, lalu kemudian di angka yang ada dalam kertas menjadi angka digital, direkapitulasi dan digunakan nanti di Sirekap web, yaitu Sirekap yang dipakai oleh PPK kita se-Indonesia. Lalu kemudian ada yang kedua, Sirekap web tadi itu sendiri, proses rekapitulasi digunakan di setiap kecamatan dan kemudian nanti juga digunakan oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi. Yang ketiga adalah Sirekap info publik, ini juga adalah salah satu upaya yang akan dilakukan oleh KPU, transparansi langsung dari TPS untuk dapat ditunjukkan bersama-sama dalam info publiknya KPU. Nah, Mas Camar dan Pak Pratama, bahwa tentu berkaca pada pengalaman pemilu tahun 2024, kita mengevaluasi beberapa hal termasuk untuk melakukan perbaikan terhadap Sirekap Pilkada 2024. Dari sisi dan PR terberat adalah untuk melatih terus-menerus KPPS agar biasa, Allah bisa karena biasa, mereka mengenali cara penggunaannya. Lalu kemudian kalau terjadi persoalan, kami juga sudah membentuk helpdesk dari tingkat KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU Republik Indonesia. Itu yang pertama. Jadi dari sisi SDM penggunanya dengan literasi digital Sabang sampai Merauke yang beragam, tentu kita juga mengapresiasi kerja-kerja teman-teman KPPS dalam hal memotret C hasil langsung dari TPS. Mereka juga tidak kita siapkan handphone pro bono. Handphone ini menggunakan handphonenya si KPPS. Oleh karenanya ada tips and trick yang sudah kami ingatkan terus-menerus kepada KPPS untuk dapat memotret secara benar. Yang kedua, apakah ada perbaikan dalam Sirekap mobile, Sirekap web yang diproduce oleh Komisi Pemilihan Umum? Ada beberapa hal. Juga kami mengubah formulir, dalam hal ini angka digitalnya tidak lagi tersedia di formulir agar titik-titik tidak kebaca angka. Lalu yang kemudian kami juga mengubah menambah aritmatika guard untuk setiap KPPS kita begitu, dan pekerjaan menggunakan mesin ini tetap membutuhkan tenaga manusia, khususnya mata untuk ngecek apakah yang dipotret itu sama dengan angka digital yang kita sudah konversi di sistem informasi rekapitulasi ini. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, dan yang berikutnya adalah kami sudah melakukan beberapa kali pelatihan kepada si Rekap. Ada beberapa profil yang kami sudah siapkan sehingga mereka sudah kami harap bisa terbiasa. Baik. Yang berikutnya adalah kondisi Indonesia ini di Sabang sampai Merauke, kami sudah menemukan ada beberapa titik-titik tingkat kecamatan maupun TPS yang akses internetnya lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karenanya dalam hal ini kami juga menyiapkan Sirekap bentuk offline. Ada beberapa potensi Sirekap tidak dapat memotret C hasil karena memang ketidaktersediaan handphone di beberapa lokasi. Begitu, Mas. Baik, saya akan ke Mas Pratama. Mas Pratama, dengan melihat berbagai perbaikan yang dilakukan oleh KPU, kemudian juga sistem yang sudah diperbaharui dari sebelumnya, dan saat ini sudah ada 3 jenis Sirekap untuk bisa memvalidasi data. Tanggapan Anda seperti apa? Apa sebetulnya resiko utama atau hal yang paling krusial untuk dimitigasi? Ya, saya pikir KPU cukup bertanggung jawab ya ketika kemarin pemilu presiden terjadi banyak masalah begitu. Kemarin Bu Betty juga mengundang para ahli gitu, dan sudah kita sampaikan ya Bu ya di KPU gitu, bagaimana kelemahan Sirekap yang lama, kemudian apa saran-saran kita supaya Sirekap ini bisa ada perbaikan. Di situ juga ada programmernya gitu, semua stakeholdernya ngumpul gitu, sehingga dan kita memang semua berharap itu Sirekap ini karena menjadi tulang punggung nanti perhitungan suara, walaupun hanya sebagai alat bantu, tapi masyarakat kita kan taunya Sirekap gitu. Ini harus benar-benar diamankan. Ada beberapa hal gitu yang menurut saya pasti sudah diperbaiki di KPU karena nggak ingin keributan-keributan di Pilpres kemarin terjadi pada saat Pilkada begitu, dan saat ini juga kepentingannya saya pikir tidak terlalu besar gitu ya, sehingga saya yakin KPU akan netral dalam hal ini. Kemudian ada beberapa titik yang mungkin akan menjadi celah kerawanan gitu. Yang pertama adalah yang tadi Bu Betty sampaikan bahwa di KPPS itu mereka menggunakan handphonenya masing-masing. Nah, handphone itu
ada kemungkinan juga karena kita nggak tahu ya KPPS itu petugasnya apakah dia memang benar-benar jagain handphonenya supaya nggak kena malware atau misalkan dia jagain supaya dia nggak akses ke situs-situs yang aneh-aneh sehingga handphonenya secure gitu. Nah itu ada potensi juga yang mungkin nanti ketika moto fotonya jadi rusak atau nggak bisa moto dan lain-lain gitu atau bahkan merusak aplikasinya begitu. Tetapi tadi Bu Betty sudah menyampaikan ada opsi gitu pengecekan dari human side-nya gitu dan itu saya pikir bagus sekali sehingga ketika memfoto lembar C1 hasil kemudian ternyata hasilnya tidak sama gitu bisa dilakukan revisi dengan berbagai macam banyaknya saksi yang ada di situ. Kemudian yang kedua ketika kita membuat sistem terutama sistem yang basisnya adalah web gitu tentu saja ada titik-titik kerawanan yang mungkin gitu nanti akan dimanfaatkan oleh para orang yang tidak bertanggung jawab peretas untuk nyoba-nyoba gitu sehingga bisa sistemnya dibikin down gitu atau sistemnya dirusak. Oleh karena itu memang penguatan terhadap Sirekap web itu juga sangat penting untuk dilakukan. Pengecekan 24 jam sehari setiap detik itu harus dimonitor begitu karena apa? Ini detik-detik yang sangat krusial gitu dan saat ini bukan hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari Indonesia yang ngincer KPU ini gitu. Semua orang sedunia gitu. Sekarang ini sentralnya adalah di KPU karena secara histori beberapa kali KPU memang mengalami kelemahan. Oleh karena itu ini kesempatan KPU untuk membuktikan bahwa jagainnya webnya itu benar. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi. Beberapa kali kita juga mendapatkan masalah ketika kita mau view ternyata nggak bisa dibuka karena mungkin servernya lambat atau servernya down gitu. Nah oleh karena itu pembagian server untuk informasi kepada masyarakat menurut saya juga penting untuk dilakukan. Bagaimana load balancing masing-masing server itu diatur dengan benar gitu sehingga ketika satu terlalu overload untuk di view dia bisa switch ke tempat lainnya dengan sangat cepat seamless gitu sehingga masyarakat tidak memiliki kesulitan untuk melihat hasil dari perhitungan Sirekap ini gitu. Nah kalau ketiga-tiganya itu sudah benar-benar diantisipasi oleh KPU tentu saja ini mungkin akan jadi KPU pemilu yang mulus gitu. Masyarakat melihat hasilnya juga enak, KPU juga tidak di challenge terjadi kesalahan perhitungan gitu. Aplikasinya dibuat ada error handlingnya sehingga nggak mungkin lagi satu TPS itu bisa memasukkan sampai juta-jutaan suara gitu karena maksimalnya hanya berapa tuh 600 plus suara gitu. Nah oleh karena itu ini semua harus dijagain gitu dan tim IT yang ada di KPU juga menurut saya ini nggak waktunya untuk tidur gitu, jadi harus jaga 24 jam. Saya pikir itu Mas Camar. Oke, baik. Saya akan ke Bu Betty kembali. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pratama bahwasanya security ini sangat penting sekali. Tadi juga disinggung bahwasanya masyarakat apakah bisa mengecek secara langsung, secara real time untuk Sirekap yang ada? Bisa Anda tegaskan kembali Bu Betty? Bu Betty? Justru Sirekap akan memotret C hasil yang besar itu Mas dengan tally dan kemudian huruf dan angka. Dia akan memotret hasil yang ada di TPS yang sudah disaksikan sama-sama oleh KPPS, saksi, pengawas TPS, justru dan kemudian bisa masyarakat lain juga bisa menyaksikan sama-sama proses penghitungannya. Lalu kemudian masyarakat sendiri juga bisa potret hasilnya di setiap TPS, tetapi untuk kepentingan publik, KPU dengan kebijakannya dalam hal ini Sirekap sebagai alat bantu akan memotret C hasil itu Mas. Jadi dipotretlah C hasil itu nyampe nanti ke infopublik.kpu.go.id. Nah, oleh karenanya ketika nanti info ini tersampaikan di webnya KPU, publik bisa ngecek benar nggak ya foto yang terkirim itu adalah hasil yang ada di TPS saya. Demikian juga bisa saksi atau pengawas TPS. Jadi inilah prosedur yang sudah disiapkan dan justru waktu pemilu tahun 2024 semua publik tahu ketika ada persoalan itu justru dari Sirekap, tidak dari hal-hal yang lain karena informasinya terkumpul di situ dan ketika ada persoalan ini kemudian di cross check oleh Komisi Pemilihan Umum dari berbagai tingkatannya.
Begitu Mas Oke, Camar. artinya untuk validasi data ini betul-betul bisa dilakukan secara bersama-sama begitu ya. Jadi jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai bisa langsung dilaporkan begitu ya Bu Betty ya. Nah lantas bagaimanakah dengan kesiapan infrastruktur, kemudian juga tadi sempat disinggung mengenai kesiapan dari tim IT dari KPU sendiri untuk bisa mengakomodir hal-hal yang tidak diinginkan nantinya? Ya, saat ini kami sudah menyiapkan helpdesk se-Indonesia dari berbagai tingkatan. Jadi teman-teman operator, baik dari tingkatan KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, PPK, PPS, dan juga KPPS nanti sebagai user itu harus standby. Ketika teman-teman KPPS itu mungkin mengalami kesulitan cara guna Sirekap ini. Lalu kemudian selain helpdesk, tentu dari kesiapan infrastruktur dalam hal ini, Pak Pratama juga tahu bahwa alhamdulillah kami dibantu oleh banyak pihak dalam hal ini, tim Satgas Siber Keamanan Siber Komisi Pemilihan Umum begitu, dan mudah-mudahan bentuk tektokan kami, bentuk komunikasi kami yang secara langsung itu bisa menutupi segala upaya. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin tidak diserang ya, dan Mas Pratama juga suka saya tanyain, Mas Tam ini gimana begitu, untuk kemudian menjaga apa-apa yang dimiliki oleh negara ini yang disimpan lewat Komisi Pemilihan Umum, termasuk untuk Form C hasil kita, Mas. Oke, baik, untuk bisa menjaga Form C hasil begitu ya. Saya ke Mas Pratama. Mas Pratama, salah satu hal yang ini juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat, terutama di media sosial, adalah berkaitan dengan penggunaan server lokal dan juga server asing. Ini seperti apa, Mas? Ya, jadi memang kita punya aturan hukum ya yang mewajibkan untuk lingkup pemerintah itu meletakkan data Indonesia, orang Indonesia, server Indonesia, data-data orang Indonesia di server Indonesia begitu. Nah, ketika kita ngomongin masalah server ini kan penyedia layanannya bisa dari dalam negeri, bisa luar negeri kan gitu. Sebenarnya penyedia dalam negeri atau luar negeri nggak masalah, asalkan mereka meletakkan servernya ada di Indonesia begitu. Nah, saya pikir KPU juga sudah melakukan cek gitu, kalaupun misalkan memasukkan menyewa gitu server layanan dari luar negeri gitu, mungkin untuk backup atau untuk apapun gitu, itu harus dipastikan juga bahwa servernya lokasinya ada di Indonesia dan dalam jangkauan hukum Indonesia gitu. Karena agak riskan juga ketika kita meletakkan data-data, terutama ini data-data pemilu gitu. Jadi data pemilu ini bukan data yang rahasia, Mas Camar gitu. Data yang semua orang Indonesia tuh berhak untuk mengetahuinya, tetapi bukan berarti bahwa tidak perlu dilindungi gitu. Jadi ini data yang harus dilindungi integritasnya dari ujung ke ujung gitu. Nah, simpul-simpul yang bisa membuat data ini bisa diubah atau dirusak atau direkayasa itu harus diminimalisir gitu. Antara lain adalah server gitu. Nah, kalau kita tidak punya akses terhadap server yang kita percayakan tempat menyimpan data dari pemilu ini gitu, ya tentu kita akan susah nantinya. Oleh karena itu saya pikir KPU pasti sudah memastikan walaupun menggunakan perusahaan asing tapi bisa menggunakan server sendiri. Tapi sebenarnya itu kan hanya sebagai backup gitu. Kalau bisa ya semaksimal mungkin menggunakan server sendiri gitu. Dan saya pikir infrastruktur di KPU memiliki itu gitu. Ada banyak server yang dimiliki oleh KPU, semuanya on premise gitu. Ya kita berharap sih gitu. KPU bisa menjaga data-data gitu yang ada di servernya gitu, baik itu server on-premise lokalnya KPU gitu atau server yang di cloud gitu, sama-sama tingkat security-nya harus sama-sama amannya. Yang penting secure, Mas Camar gitu. Yang penting level keamanannya itu sama, level keamanan yang ada di server KPU sama, kalaupun menggunakan cloud level keamanannya harus sama gitu. Oke, baik. Yang penting secure ya, Mas ya, mau menggunakan server lokal ataupun juga asing. Lantas ini juga informasi mengenai gugus tugas siber yang dibentuk oleh KPU. Apakah Anda memiliki saran ataupun juga masukan serta evaluasi untuk gugus tugas siber yang dibuat oleh KPU ini untuk bisa mengamankan pilkada, Mas Pratama? Ya, sebenarnya orang-orang yang ada di KPU pinter-pinter, saya kenal juga mereka gitu. Cuma problemnya adalah gini, di Indonesia ini terbiasa kalau lintas institusi itu koordinasinya kurang bagus gitu. Kadang-kadang di lapangan mereka suka konflik,
merasa bahwa ini saya nih yang nemuin nih, saya yang lebih berjasa nih gitu. Nah itu mungkin hal seperti itu yang nanti perlu dicairkan gitu. Itu kalau misalkan timnya Satgas KPU itu benar-benar cair, guyup, rukun gitu ya. Wah ini luar biasa, tim yang sangat kuat sebenarnya di KPU gitu. Artinya menurunkan ego begitu ya Mas? Mereka saling ego sektoral, semua mau sendiri-sendiri gitu. Ketika ada temuan mereka maunya nemuin sendiri gitu, nggak mau sharing ke yang lain. Nah itu yang nanti akan bahaya tuh. Jadi banyak orang, banyak institusi, tapi nggak jadi satu gitu. Nah itu saya pikir tugasnya KPU lah itu ya nanti ya gitu, untuk menemukan terutama di level teknis. Baik, setelah ini saya akan minta tanggapan Bu Betty, namun sebelumnya kita akan menyimak informasi mengenai jalur menantang yang juga harus dilalui oleh KPU Kabupaten Kerinci Jambi saat mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas untuk memastikan surat suara terkirim dengan tepat waktu. Penyaluran logistik Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh kan, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita fokuskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada Serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Betty Epsilon selaku Komisioner KPU dan juga Pratama Persada selaku pakar keamanan siber. Saya akan ke Bu Betty kembali. Bu Betty melihat tadi apa yang sudah dilakukan untuk pendistribusian ke daerah-daerah terpencil. Artinya ini memastikan bahwasannya seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mencoblos pada tanggal 27 nanti. Sejauh ini persiapan yang tadi sempat ada singgung untuk daerah-daerah terpencil ini seperti apa? Apakah ada persiapan khusus untuk mereka-mereka yang berada di daerah-daerah terpencil? Ya, Indonesia sangat kaya, baik sumber daya manusianya dan juga geografisnya, begitu ya, termasuk bahwa kita juga harus menyiapkan logistik termasuk untuk daerah-daerah terluar yang sangat sulit aksesnya dilakukan. Saya baru pulang dari NTT dan Sulawesi Utara. Untuk daerah-daerah seperti Sitaro begitu di sana, itu memang logistiknya harus turun terlebih dahulu karena harus melewati laut dan daratan yang tidak gampang medannya. Lalu kemudian juga di NTT juga demikian, saya dengar dari kantor kecamatan ke TPS tidak bisa dilalui oleh motor misalnya, dan mereka harus melalui berjalan selama 8 jam, dan itu sudah mereka teman-teman KPU Kabupaten Kota ini luar biasa, sudah bisa memetakan dan sudah bisa membuat jadwal mana yang harus dikirim terlebih dahulu. Nah, untuk Sirekap sendiri kita tahu dan kami sudah menganalisa daerah-daerah mana saja yang akses internetnya lemah dan juga tidak ada internet sama sekali. Misalnya di daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah, kami sudah mendengarai bahwa di sana juga untuk penggunaan Sirekap pasti di bawah rata-rata, karena kondisi lapangan di sana juga masih belum memadai untuk internet yang tersambung kepada KPPS. Tapi untuk tingkat PPD-nya, tingkat distrik atau tingkat kecamatan, kami sudah menyiapkan Mas Sirekap ini dalam bentuk online dan juga bisa Sirekap digunakan dalam bentuk offline. Jadi teman-teman tetap bisa kami bantu alat bantunya untuk menghitung
di tingkatan KPU baik Papua Tengah maupun Papua Pegunungan dan sebagian wilayah di Papua Selatan. Nah, pelatihan ke mereka tentu menjadi lebih berbeda karena fokusnya tidak ke online tapi fokusnya kepada offline. Tetapi tidak bisa kita paksakan bahwa akan ada potret C hasil di beberapa lokasi di Indonesia karena memang KPPS sendiri tidak punya alat bantu handphone itu karena internetnya tidak ada. Tapi nanti pada posisi Sirekap naik ke pemungutan rekapitulasi naik ke PPK, maka kami juga sudah menyiapkan plan B-nya agar mereka bisa membantu memotret di situ dan kemudian nanti bisa dikirim ke server kita. Baik, artinya sudah disiapkan mitigasi dan juga sejumlah plan untuk bisa mengamankan Sirekap ini. Saya akan ke Mas Pratama melihat apa yang sudah dilakukan dan dipersiapkan ini seperti apa. Atau mungkin Anda memiliki pandangan tersendiri apa yang perlu dilakukan untuk secara khusus begitu untuk daerah-daerah terpencil yang tidak ada internet? Ya, gini Mas, kita ngelihat nih yang dilakukan KPU ribetnya minta ampun nih gitu. Ngurusi ratusan ribu TPS begitu. Dengan orang yang bermacam-macam, dengan kondisi yang bermacam-macam, itu nggak ada yang standar gitu. Saya pikir kita harus mengapresiasi sih. Saya aja salut ini sebenarnya, salut Bu Betty saya gitu. Karena ini kerjaan yang nggak semua orang bisa melakukan begitu. Sehingga saya pikir selama itu masalah-masalah teknis yang tidak berhubungan dengan manipulasi suara, saya pikir kita harus memaklumi gitu bahwa memang ada kendala teknis di sini. Tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki internet yang cukup begitu, dan ini juga problem, peringatan juga untuk pemerintah bahwa internet itu sebenarnya haknya masyarakat gitu. Wajib hukumnya pemerintah kita memberikan akses internet ke semua orang yang ada di Indonesia ini dimanapun dia berada begitu. Tapi karena masih belum ada, ya tentu ada berbagai macam cara yang tadi Bu Betty sampaikan gitu, dan itu butuh proses, nggak bisa langsung di-upload gitu, karena nanti dari TPS tentu saja mereka harus ke tingkat distrik, kecamatan gitu yang ada internetnya baru bisa upload gitu, sehingga membutuhkan waktu. Dan saya juga yakin gitu handphone petugas KPPS yang ada di daerah gitu, terutama daerah terluar, dengan handphone yang ada di kota tentu akan beda gitu, sehingga kemampuan untuk memfoto gitu juga mungkin akan beda karena ini tergantung dengan kameranya Mas Jamar gitu. Semakin bagus kameranya, semakin bagus speknya, tentu hasilnya akan semakin mudah untuk dibaca oleh sistem Sirekap ini. Tapi kalau hasilnya itu buram gitu, orang aja susah lihatnya, ya tentu Sirekap juga akan susah bacanya gitu, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan rekapitulasi gitu. Tetapi saya yakin nanti semuanya akan selesai pada waktunya begitu, sehingga mungkin sekarang kita memberikan waktu kepada KPU gitu untuk menyelesaikan tugasnya sambil kita mengamati. Kalau misalnya ada kekurangan tinggal kita sampaikan begitu, tapi jangan menghakimi karena memang kerjaannya sangat berat sekali ini gitu. Dan saya yakin sih dari beberapa kali saya ketemu Bu Betty ngobrol dengan teman-teman KPU gitu, mereka nggak ada muatan politik mau menangkan siapa, nggak ada gitu, sehingga ini benar-benar tulus dilakukan supaya proses pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Saya pikir sih itu Mas Jamar. Baik, dalam proses pemilu tentunya ini kita melihat bahwasanya KPU sudah mempersiapkan sistem ya bersama dengan pemerintah. Sebagai closing statement mungkin bisa dari Bu Betty terlebih dahulu, apa harapan dan juga mungkin pesan kepada masyarakat untuk sama-sama kita bisa mengawal pilkada serentak ini berjalan dengan aman dan lancar. Silakan Bu Betty. Pilkada ini milik semua, milik rakyat Indonesia. Kalau Anda terdaftar di daftar pemilih tetap kita dengan cara cek dptonline.kpu.go.id, kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Pilkada hari Rabu 27 November 2024. Tanda cinta Indonesia, tentu kita akan gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Dan ini juga dilakukan dalam proses yang sangat terbuka, sehingga kalau ada apa-apa Bapak Ibu sekalian bisa langsung melakukan kanal-kanal pengaduan, baik itu di Bawaslu maupun di Komisi Pemilihan Umum. Oke, baik. Closing statement selanjutnya dari Mas Pratama, silakan. Iya, kalau menurut saya ini kesempatan KPU, baik KPU pusat atau KPU daerah dan semua petugas yang terlibat dalam pemilu untuk peringatan jangan macam-macam terhadap data hasil pemilu begitu, karena kita semua ini melihat, kita semua mengawasi, rakyat mengawasi, sehingga kalau terjadi penyalahgunaan
sistem penyalahgunaan wewenang atau terjadi rekayasa, kita semua pasti tahu. Dan itu dampaknya bukan hanya parsial tapi negara kita. Masa iya kita setiap ada kejadian pemilu selalu ribut gitu. Kita cobalah semoga pilkada ini tidak ada ribut-ribut, tidak ada proses untuk rekayasa suara gitu. Kalau masalah teknis saya pikir hal yang biasa lah. Website kadang-kadang down itu hal yang biasa lah gitu. Tapi isi dari hasil pemilihan suara itu yang benar-benar harus kita jaga integritasnya. Saya pikir itu tanggung jawab kita bersama, KPU, kita bersama juga ikut ngawal gitu. Kalau kita menemukan sesuatu hal yang kira-kira celah keamanan di KPU, jangan digunakan, jangan digunakan untuk menyerang, melemahkan, informasikan kepada teman-teman di KPU karena pasti akan ditanggapi dengan baik. Saya pikir itu, Mas Jamar. Baik, ini kita bisa garis bawahi tanggung jawab kita bersama dan tentunya kita berharap bahwasanya apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU juga didukung oleh masyarakat yang juga jeli dan juga semangat untuk melaksanakan pilkada dan juga melihat bahwa pilkada ini adalah pesta demokrasi yang perlu diawasi dan juga tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada Bu Betty dan juga Mas Pratama. Sehat selalu. Terima kasih atas informasinya dan bincang-bincang pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2024 sejumlah persiapan dilakukan warga, mulai dari penyebaran undangan hingga pembangunan TPS. Sementara itu pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Inilah suasana di sejumlah tempat pemungutan suara di Jakarta jelang Pilkada Serentak 2024. Sejumlah persiapan dilakukan warga mulai dari pembagian tahapan pencoblosan hingga persiapan tempat pemungutan. Pemilihan waktu sudah dibagi, ada 3 tahapan dari jam 7 sampai jam 1 nanti siang. Anggota undangan yang dibagikan di TPS saya itu ada 592 undangan, jadi saya tidak tahu bagaimana situasinya nanti datang, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Ada 3 TPS, tapi di 05 ini ada 2 TPS. Yang satunya TPS 33 itu jadi satu dengan RT 06, tapi berdampingan sih. Persiapan Pilkada Serentak juga dilakukan di pengungsian. Pemerintah pastikan para korban erupsi Gunung Lewotobi di pengungsian juga bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Setidaknya ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Pengiriman logistik pilkada di sejumlah daerah terus dikebut jelang pencoblosan serentak 27 November besok. Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pengiriman logistik ke Desa Mandangin dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang, Madura, pendistribusian logistik di Desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang, Madura menyewa 1 perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang akan disebar di 23 TPS Desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPUD Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI.
ada 46 kotak dan 92 bilik yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap nyampe aman dan alhamdulillah dikawal juga oleh kepolisian dan bersama TNI. Untuk kapalnya sewa itu, Pak? Ya, sewa. Sewa kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini, jadi nggak mengangkut yang lain. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Menko Polhukam Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kesiapan pencoblosan pilkada serentak pada hari Rabu mendatang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Warga dan sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur menghentikan dan menggeledah sebuah minibus mencurigakan di Desa Madani, Kecamatan Wotu, Luwu Timur. Dari penggeledahan, sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur mengamankan 121 amplop berisi uang tunai Rp200.000 dari dalam minibus. Tim gabungan juga mengamankan kaos berwarna merah bertuliskan angka salah satu pasangan calon, serta sejumlah lembaran kertas diduga data calon pemilih. Namun juru bicara pasangan Budiman Akbar membantah melakukan politik uang. Uang dalam amplop adalah biaya kebutuhan saksi di TPS. Bersana tentang salah satu tim kami yang pada malam hari itu mengantarkan biaya atau kebutuhan saksi di TPS. Namun di tengah jalan dia mendapatkan tindakan yang diduga ada pelanggaran hukum di situ, sehingga pada kesempatan ini kami dari tim pasangan Budiman Akbar meminta untuk ke seluruh masyarakat Luwu Timur dan juga tim pasangan Budiman Akbar untuk tetap menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Hingga kini Gakumdu dan Bawaslu belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. 34 calon kepala daerah berlatar belakang TNI maju pada Pilkada serentak 2024. Panglima Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI akan bersikap netral meskipun ada purnawirawan TNI yang maju dalam Pilkada. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan terdapat 34 calon kepala daerah yang berlatar belakang TNI maju dalam Pilkada serentak 2024. Dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 perwira menengah, dan 2 orang perwira pertama, dan 1 orang dengan pangkat Tamtama TNI. Namun TNI memastikan akan tetap menjaga netralitas dalam Pilkada serentak nanti. Mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan dalam Pilkada, Panglima menegaskan telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk menganalisis potensi kerawanan dan fokus menjaga keamanan. Dalam kaitannya dengan Pilkada serentak, TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan membantu Polri
dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan terdapat 34 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI, baik aktif maupun purnawirawan. Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada. TNI bersama Polri akan mendukung kelancaran proses pilkada serentak hingga seluruh tahapan selesai dilakukan. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 di wilayah kediaman pribadinya di Bojongkoneng, Bogor. Hal yang sama juga akan dilakukan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Gibran akan mencoblos di kawasan rumah pribadinya di Solo. Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Prabowo akan menjadi pemilih Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Melansir okejon.com, Wasekjen Partai Gerindra, Rudi Susmanto menyebutkan Prabowo akan mencoblos Pilkada 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. TPS tersebut menurut Rudi Susmanto tidak jauh dari kediaman pribadi Prabowo Padepokan Garuda Yaksa. Rudi menambahkan rencananya Prabowo akan mencoblos bersama pejabat Bupati Bogor, Bahril Bakri. Bahril Bakri menyebut saat ini TPS yang akan dipergunakan Prabowo untuk mencoblos tengah dipersiapkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan memberikan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Dari data Komisi Pemilihan Umum Surakarta, Wapres Gibran tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan akan memilih di TPS 18 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari. Istri Gibran, Selvi Ananda, juga akan mencoblos di tempat yang sama. Pelaksana tugas Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara mengatakan Selvi akan mencoblos di tempat yang sama dengan suaminya, yakni di TPS 18. Sementara itu, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menggelar uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma. Sebanyak 750 porsi makanan dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMK di Kompleks Sekolah Lanud Halim Perdana Kusuma. Siswa dengan lahap menikmati makanan yang dibagikan dalam uji coba makan bergizi gratis dari Lanud Halim Perdana Kusuma di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma. Sebanyak 750 porsi makanan dibagikan kepada siswa dengan menu berupa ayam, sayur capcay, tempe, nasi, buah, dan susu senilai Rp15.000 per porsi. Uji coba kali ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program prioritas. Lanud Halim Perdana Kusuma juga tengah menyiapkan dapur untuk produksi 10.000 porsi makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan mulai 2 Januari 2025 mendatang. Uji coba adalah yang pertama untuk kesiapan dapur, kemudian kesiapan angkut, personilnya juga untuk menyiapkan, sehingga semuanya diharapkan tanggal 2 Januari ini, tanggal 2 Januari sesuai dengan instruksi Bapak Presiden untuk segera dilaksanakan program nasional ini. Ya, demikian ya. Untuk uji coba hari ini ya evaluasinya memang terkendala untuk sedikit untuk penyiap ya karena memang meski Apple telah memberikan proposal investasi terbaru senilai $100 juta untuk Indonesia, Kementerian Perindustrian menegaskan sampai saat ini iPhone 16 belum dapat dijual di Indonesia. Tak hanya itu, Kemenperin bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan kode IMEI iPhone 16 yang saat ini diperjualbelikan di Indonesia secara ilegal. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif menegaskan, saat ini iPhone 16 belum dapat dijual di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai Apple memberikan proposal investasi terbaru untuk Indonesia senilai $100 juta yang disampaikan melalui Kemenperin pada tanggal 19 November 2024. Menurut Febri, Kemenperin belum mengambil sikap soal proposal itu karena masih akan membahasnya lebih dalam. Termasuk nantinya akan menilai soal pemenuhan tingkat komponen dalam negeri melalui mekanisme terbaru yang saat ini sedang direncanakan.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kemenperin pun menjelaskan sampai saat ini Apple masih belum menyelesaikan komitmennya pada proposal investasi yang diajukan sebelumnya, yakni proposal investasi periode 2020-2023 sebesar 271 miliar rupiah. Kondisi itulah yang membuat Kemenperin belum bisa menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk produk iPhone 16. Meski demikian, pada proposal terbarunya, Apple sudah menyampaikan ingin melunasi kekurangan investasi pada proposal periode sebelumnya. Namun Kemenperin tetap menegaskan bahwa Apple harus menepati komitmen pada proposal sebelumnya. Lebih lanjut, Kemenperin menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan kode IMEI iPhone 16 yang saat ini diperjualbelikan di Indonesia. Di mana Kemenperin sebelumnya sudah menegaskan bahwa aktivitas jual beli iPhone 16 di Indonesia sementara ini merupakan investasi ilegal. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, potensi ekonomi di sektor kunjungan wisata Nusantara mencapai 117,3 triliun rupiah. Estimasi jumlah wisatawan pada Desember 2024 mencapai 78,2 juta perjalanan. Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi ekonomi dari pergerakan wisatawan Nusantara mampu mencapai 117,3 triliun rupiah selama momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Wamenpar juga mengungkapkan potensi ekonomi dari pergerakan wisatawan mancanegara diproyeksikan bisa mencapai 22,55 triliun rupiah hingga 29,2 triliun rupiah dengan perkiraan 1,02 juta sampai 1,32 juta perjalanan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengungkapkan estimasi jumlah wisnus pada Desember 2024 diperkirakan mencapai 78,2 juta perjalanan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan 5 strategi untuk memaksimalkan wisatawan Nusantara dan mancanegara menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Strategi ini mencakup penyusunan dan sosialisasi surat edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan kolaborasi stakeholder terkait dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.